bulan sebelumnya, serigala melihat kematakan di Villa Merah. Pavel mengarahkan snipernya, Soyun muncul dan menembak mereka. Ia meminta Soyun untuk berjanji dari tebing. Soyun mendekati pria itu dan menyelesaikan misinya, mengaku niat baik orang lain. Soyun mengambil shawl bernoda darah, datang dan bertatap muka dengan pembunuh yang ia cari. Soyun mengambil kucing itu dan membawanya ke ruang operasi. Hyojin sangat mengkhawatirkan kondisi kucing itu. Meski beberapa saat denyut kucing itu terhenti, namun Soyun terus berusaha. Hingga akhirnya ia berhasil menyelamatkan kucing malang itu. Hyojin sangat senang dan berterima kasih pada Soyun. Kemudian Hyojin juga menanyakan jenis obat kadolin yang digunakan oleh Dr. Soyun. Soyun menjawab obat itu digunakan sebagai obat bius. Namun jika digunakan secara berlebihan, maka akan membuat seseorang mengalami kelumpuhan otot yang berujung pada kematian. Hyojin seolah-olah memikirkan kasus yang sedang ditanganinya. Ia kembali mengajukan pertanyaan pada Dr. Soyun. Namun tiba-tiba Seolgi muncul dan menyela pembicaraan mereka. Kemudian Soyun memasang foto-foto yang berhubungan dengan masa lalunya yang dikirimkan oleh kliennya. Dan foto lain akan kembali diberikan setelah ia melenyapkan target berikutnya. Sedangkan target berikutnya adalah Hyojin. Keesokan harinya, Hyojin datang ke apartemen Seolgi. Ia mengecek kamar yang akan ia tempati. Seolgi dengan berbagai tingkahnya terlihat merasa tidak senang dengan kehadiran Hyojin. Dan kini Hyojin harus berada di gedung yang sama dengan Soyun dan Seolgi. Pindah di tempat baru, Hyojin dengan kondisi perabot yang belum tertata, ia kembali melihat semua kasus-kasus yang serupa dengan kasus yang sekarang ia tangani. Ia seolah-olah mencari petunjuk baru dari kasus sebelumnya. Di klinik Dr. Soyun, seorang anak kecil berlari dan meminta bantuannya karena hewan peliharaannya yang melahirkan sedang sekarat. Saat hendak pulang, anak itu memberikan sebuah bungkusan pada Soyun, yang katanya itu adalah makanan favoritnya, yang hanya boleh dimakan oleh Dr. Soyun. Lingkungan baru Soyun seakan memberikan suasana baru dari hidup kerasnya yang selama ini dididik Pavel sebagai pembunuh bayaran. Saat di perjalanan pulang, ia melihat Seolgi dipaksa oleh keluarganya. Mereka memperebutkan harta warisan kakeknya. Saat hendak menolong Seolgi, tiba-tiba Hyojin muncul, yang memintanya untuk berhati-hati menghadapi mereka, dan ia tetap berdiri di belakangnya, yang sebenarnya ia belum tahu sosok Dr. Soyun, yang merupakan pembunuh elit profesional. Terlihat Soyun menuruti kata Hyojin, dan memilih untuk menjadi penonton. Alhasil, Hyojin berhasil menghajar para penjahat itu, meskipun sesekali Soyun melakukan aksinya tanpa terlihat oleh Hyojin. Setelah mereka kabur, Soyun bergegas mengeluarkan Seolgi dari mobil. Kemudian, cerita pindah pada Jaehwan, ayah Hyojin. Terlihat anak buahnya melaporkan perkembangan kasus Seo Daehwan dan beberapa rekan bisnisnya yang memiliki riwayat kasus kematian yang serupa. Dengan menghela nafas, ia menyebutkan nama Ko Hyun-woo, orang yang ia anggap telah meninggal 19 tahun yang lalu. Ko Hyun-woo adalah sosok yang belum diketahui saat ini. Kemudian, ia segera meminta anak buahnya untuk segera mencari tahu tentang kebenaran Ko Hyun-woo. Jaehwan adalah merupakan pemilik perusahaan FT Bioteknologi yang melakukan eksperimen biokimia. Ia terlihat memiliki hubungan yang spesial dengan sekretarisnya. Hyojin yang hendak pulang melihat Soyun keluar dari toko. Ia pun berlari dan mendekatinya, dengan berspekulasi bahwa ia merasa tidak nyaman berjalan di belakangnya, seolah-olah ia membuntutinya. Soyun yang selalu bersikap dingin kepada semua orang, ia berhenti dan membiarkan Hyojin berjalan di depan. Kemudian Hyojin kembali berhenti. Ia mengatakan kalau sekarang dirinya yang merasa dibuntuti. Kini mereka berjalan bersama. Hyojin bertanya apakah dirinya ketakutan dengan peristiwa yang tadi. Yang menurutnya hal itu wajar, karena belum terbiasa dengan kondisi yang seperti itu. Kemudian Hyojin menyempatkan diri ke klinik Dr. Soyun untuk melihat kucingnya.
Di dalam klinik, pembicaraan mereka berlanjut. Hyojin menanyakan hubungan Soyun dengan pemilik gedung itu. Saat ia memberi kesaksian, polisi mengatakan bahwa ia sering dianiaya kerabatnya karena harta kekayaannya. Dan menurut Hyojin, itu alasan Soyun tinggal di tempat itu dan menjaga Seolgi. Keesokan harinya, Soyun mendapat pesan dari orang yang tidak dikenal. Kemudian ia menghubungi Philip temannya, yang menurutnya itu adalah Karimov, putra bos mafia. Ia berencana untuk membalaskan dendam ayahnya dan mencoba menyelidiki keberadaan Soyun sekarang. Kemudian Soyun meminta Philip untuk menemukan alamat mereka. Di scene lain, Hyojin bersama timnya mencoba menyelidiki kelompok mafia merah yang melakukan penyelundupan dan perdagangan perempuan. Hyojin mencoba menyamar dan masuk ke tempat mereka. 잘 들려. 이제부터 특별 지시사항 있을 때까지만. 어떤 통신 장애가 생겼다는 접수 받고 왔는데요. Di dalam, ia melihat seorang perempuan yang mencoba melarikan diri dan meminta tolong padanya. Akhirnya, mereka pun mengetahui penyamaran yang dilakukan Hyojin. Soyun terlihat menyelinap masuk ke dalam gedung, lengkap dengan kostum yang biasa ia gunakan saat menjalankan aksinya. 내가 이럴 것 가져가려니까 경찰 Saat mereka hendak menyerang Hyojin, tiba-tiba Soyun datang dan mengalihkan perhatian mereka. Tim polisi datang dan membantu Hyojin. Hyojin yang melihat arah Karimov berlari, ia mencoba mengejarnya. Ia mengancam Karimov dengan senjata. Karimov mencoba menembak Hyojin, dan tiba-tiba Soyun datang menyelamatkan Hyojin dan menembak tangan Karimov. Namun Hyojin tidak mengetahui sosok yang menyelamatkan dirinya itu.